There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video budgeting bulanan aku untuk di bulan Agustus ini ya. Gak kerasa nih teman-teman, udah masuk Agustus, udah pertengahan tahun. Waktu juga berasa cepet banget gitu ya. Perasaan baru kemarin deh aku share video budgeting. Nah sekarang udah mau budgeting lagi. Ngap-ngap juga sih padahal ya ngejalaninnya. Nah teman-teman gimana nih, udah menerapkan budgeting juga apa belum, atau yang sudah menerapkan budgeting gimana? Tetap semangat, harus tetap semangat ya demi mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Aku selalu suka nih buka catatan goals-goals yang ingin aku capai di tahun ini, tahun berikutnya, karena itu sih yang bikin selalu semangat ya untuk menerapkan budgeting ini. Oke, nah sebelum masuk ke budgeting Agustus, ini seperti biasa ya, aku evaluasi dulu budgeting di bulan Juli kemarin. Nah gimana nih, masih ada sisa nggak ya? Nggak wajib juga sih ada sisa ya teman-teman, kalaupun ada itu alhamdulillah. Untuk belanja bulanan kemarin udah habis total, untuk belanja mingguan alhamdulillah sih masih ada beberapa ya. Walaupun di luaran sana harga barang-barang udah pada naik, ya paling diimbangin aja dengan tetap masak, bikin menu sederhana, cari bahan-bahan yang nggak begitu naik gitu. Nah untuk keperluan anak-anak juga bulan kemarin tuh masih ada sisa, karena bulan kemarin kan aku naikkan budgetnya ya. Aku pikir mau ganti diapers di angka itu banyak gitu selisihnya, tapi nggak begitu juga, jadi masih ada sisa 60.000. Kalau dilihat-lihat memang dari sisa budgeting aku beberapa bulan ini tuh udah nggak begitu banyak ya seperti sebelum-sebelumnya gitu, karena kan aku tetap usahakan pakai anggaran lama, sedangkan kebutuhan harga barang-barang udah pada naik. Tapi nggak apa-apa sih, ada sisa itu nggak wajib ya teman-teman. Berhasil tidaknya budgeting itu bukan tergantung dari adanya sisa. Yang penting cukup, tidak over budget, atau dalam pengaplikasiannya nih kita udah berusaha gitu ya memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kadang kan gitu ya kenyataannya, ada aja kebutuhan yang tidak sesuai dengan yang kita budgetkan. Nah mungkin memang karena anggarannya yang belum cukup. Tapi nggak apa-apa teman-teman, harus tetap semangat, jadikan pacuan biar lebih giat lagi berusaha mengontrol pengeluaran, menahan hawa nafsu gitu. Atau mungkin udah saatnya berusaha mencari penghasilan tambahan. Karena kalau kita bisa budgetkan sesuai kebutuhan tuh ngejalaninnya juga enjoy gitu ya teman-teman. Oke, nah jadi ini dia sisa budget bulan Juli kemarin. Alhamdulillah masih ada 346.000 ya. Nah seperti biasa mau aku masukkan ke challenge kalender ini. Oh ya, untuk bulan lalu itu kan masih banyak yang belum terisi ya karena sisa budgetnya sedikit. Nah jadi ini aku mau fullkan dulu challenge kalender yang bulan Juni kemarin itu. Nah tuh, jadi ini aku mau tambahkan, kebetulan ada inilah penghasilan tambahan aku ya kemarin. Ini kan kurangnya kemarin 195.000, jadi ya udah aku masukin aja 200.000, karena kayak seneng aja gitu ya kalau bisa penuhin challenge kalender ini gitu. Teman-teman pasti ngerti banget, challenge kalender ini tuh kayak bonus banget gitu. Aku bisa ngumpulin sisa-sisa dari anggaran bulanan. Oke, nah ini aku masukin dulu yang bulan Juni kemarin ya. Bulan Juli ini ya dari sisa anggaran yang bulan Juli kemarin itu. Nah tadi yang 40.000-nya aku pisahin ya, aku sisihkan untuk yang challenge 20.000-an. Nah kebetulan kemarin juga aku lumayan banyak ngumpulin pecahan 20.000-an ya. Itu dari ini sih, dari penghasilan tambahan aku atau dari sisa-sisa
budget liburan kemarin ya, atau pulang kampung itu. Pokoknya aku tuh selain sinking fun ya, juga fokus ke challenge ini sih. Karena hasil dari challenge ini tuh kayak surprise banget gitu ya, kayak belum ada tujuannya. Kalau sinking fun itu kan udah ada tujuannya masing-masing ya, tabungan jangka pendeknya. Nah kalau ini kan kayak belum ada, jadi itu kalau bisa untuk sesuatu tuh kayak surprise aja gitu. Kalau kayak misal nih yang tahun lalu bisa untuk renovasi rumah kan sedikit-sedikit. Nah itu kayak wah ini ada uang dari challenge ini nih bisa dipakai gitu teman-teman. Dan ini rencananya juga nanti buat ini sih kayaknya untuk renovasi juga ya, insya Allah. Jadi buat tambahan juga. Oke, nah ini langsung aja aku tandain ya untuk yang challenge Juli, karena nggak semua juga bisa terisi. Jadi aku tandain aja sesuai nominal yang ada. Nih kayak 100.000, jadi aku tandain jumlah angkanya 100. Kayak 6.000 aku tandain di tanggal 6, kayak gitu teman-teman. Dan aku sih fleksibel ya, jadi nggak sesuai urutan. Misal di tanggal 1 aku nabungnya 1.000, boleh juga seperti itu biar lebih seru. Tergantung aja sih ya, sesuai kemampuan masing-masing. Oke, nah ini udah untuk kekurangan bulan ini 190 ya, 195.000. Nah pokoknya segitu, nanti insya Allah kalau ada rezeki lebihnya lagi mau aku fullkan lagi. Oke, nah lanjut lagi ke challenge yang 20 ribuan. Ini juga nih ya, aku lagi gencar banget nih buat fullkan nih kayaknya. Kalau sudah full baru deh aku renovasi ya, karena kalau dihitung-hitung kalau sesuai ini tabel yang aku bikin ini bisa 5 jutaan gitu teman-teman. Lumayan kan buat tambah-tambahin, jadi nggak bakalan jebol tabungan banyak gitu. Menjawab pertanyaan dari Bunda Awaliyah Rahmah nih, halo Kak, ceritain dong awal-awal kakak budgeting, langsung berhasil nggak Kak, atau gagal dulu sampai berapa kali? Aku juga masih belajar budgeting biar tambah semangat. Hehe, makasih Kak. Ya jadi awal-awal budgeting itu aku nggak langsung berhasil ya teman-teman. Adalah kali waktu itu 5 bulan pertama itu aku masih gagal, masih selalu minus. Karena kan waktu itu posisinya aku juga masih banyak cicilan, gaji suami juga sisa sedikit gitu ya. Tapi itu sih yang bikin aku jadi semangat ya. Karena kayak udah bosen banget nih sama keadaan yang banyak cicilan, setiap bulan tuh bahkan harus nambah terus gitu ya hutangnya. Dan setelah aku mulai budgeting walaupun masih minus tuh kayak ada kemajuan gitu loh. Jadi harus tetap semangat, harus tetap dicoba ya teman-teman untuk budgeting yang sukses, yang sudah berhasil. Nah itu yang harus dijadikan semangat ya, jadi harus dicari juga solusinya. Oke, nah sekarang masuk ke budgeting Agustus. Untuk budgeting di bulan ini tuh mau nggak mau ya harus ada kenaikan income atau pemasukan gitu, karena kebutuhan juga kan udah ada yang naik ya, kayak uang sekolah masyarakat juga naik dari 200 kemarin kan sekarang 500.000, terus keperluan anak-anak juga. Nah jadi harus aku naikkan anggarannya dari penghasilan tambahan aku ya teman-teman, karena dari pemasukan suami masih di 5 juta. Jadi dari keseluruhan penghasilan tambahan aku ambil 3.500.000 dari yang sebelumnya itu 3 juta. Di sini nggak ada bermaksud apa-apa teman-teman, aku share tambahan penghasilan aku. Kalau dulu kan aku share-nya itu dari penghasilan gaji suami aja ya untuk mengelola kebutuhan bulanan. Sebenarnya masih sama di sini tuh, untuk kebutuhan bulanan tuh aku masih dari gajinya suami. Nah, cuman di sini aku share pemasukan penghasilan aku tuh supaya untuk memotivasi aja ke teman-teman semua gitu ya. Kalau yang saat ini juga penghasilannya hanya pas-pasan untuk kebutuhan bulanan, jadi nggak ada salahnya untuk mencari penghasilan tambahan biar bisa untuk saving, ditabung, atau ngasih orang tua gitu ya teman-teman. Untuk bulan ini dari gaji suami juga udah nggak bisa untuk saving dana darurat ya, jadi fokus untuk ke kebutuhan sehari-hari dan bulanan aja. Jadi maka dari
hari itu aku cari penghasilan tambahan ya, biar tetap bisa menabung teman-teman. Oke, nah untuk pengeluaran, untuk saving ada dana darurat 500.000, untuk arisan 250.000, untuk sinking fund, tapi itu nanti dari sisa anggaran ya. Untuk pengeluaran, untuk list pengeluaran itu masih sama sih dari bulan-bulan sebelumnya, cuma ada anggarannya aja beberapa yang naik gitu. Kalau mau ngikutin kebutuhan tuh rasanya berapapun penghasilan itu bakalan habis ya teman-teman. Tapi ya gitu, kadang kita nggak sadar juga kan, penghasilan rasanya udah bertambah, kebutuhan pun juga ikutan bertambah. Nah mungkin itulah ya yang dinamakan rezeki udah ada yang ngatur. Oke, nah untuk pengeluaran di sini aku ada untuk orang tua ya 1 juta. Terus ini untuk orang tua aku yang nanyain untuk mertua. Kebetulan mertua aku tuh udah nggak ada ya teman-teman, udah meninggal semuanya. Jadi ini untuk orang tua aku. Terus untuk belanja bulanan di sini 800.000. Kemudian belanja mingguan masih di 1 juta. Untuk keperluan anak-anak di sini ada kenaikan ya, jadi 700.000 karena buat jajannya masyarakat juga nanti atau yang lain-lain. Kemudian untuk uang sekolah 500.000, ada uang les juga 200.000. Oh ya, bulan kemarin itu masyarakat kan cuti ya, makanya kemarin itu masih ada sisa budget uang les kan 100.000. Jadi kalau cuti itu tinggal bayar separuhnya aja gitu. Tapi untuk bulan ini insya Allah nanti lanjut lagi lesnya. Kemudian ada BBM 300.000, ada galon dan gas 130.000, ada hiburan dan jajan masih di 600.000, insya Allah cukup. Kemudian untuk sedekah 150.000, dana tak terduga 200.000, untuk listrik 400.000, dan untuk wifi 370.000. Nah jadi untuk total pengeluaran bulanan ini adalah 6.350.000. Nah jadi masih ada sisa anggaran nih untuk sinking fund ya, sebesar 1.400.000. Nah ketika dijumlahkan untuk pengeluaran ditambah saving itu jumlahnya sama dengan income atau penghasilan. Nah nih teman-teman, jadi sebelumnya itu aku udah coret-coret dulu ya dari income yang sebelumnya tuh kira-kira masih bisa nggak, ternyata pas dihitung-hitung tuh udah nggak cukup ya, makanya aku tambahkan. Oke, nah selanjutnya ini part yang paling aku suka, yaitu memindahkan uang ke dalam dompet pintar. Ini tinggal kita pisah-pisahkan sesuai posnya masing-masing. Berasa tebal lagi deh dompetnya gitu ya. Ya walaupun sama aja ya, gaji cuma numpang lewat, tapi setidaknya kalau pas lagi mau pakai uangnya sesuai keperluan tuh nggak perlu khawatir karena uangnya udah dipisahkan, udah disiapkan, dan nggak kepake untuk yang lain-lain. Nah di setiap video budgeting yang aku share ini pasti selalu ada yang masih berpikiran gaji besar pasti berhasil budgetingnya bun, beda dengan kita yang gaji kecil, gaji harian, per minggu, atau nggak tetap ya. Nah ya aku ngerti sih bun ya posisinya, aku karena pernah juga ngalaminnya. Tapi hal itu justru malah bikin kita jadi pesimis ya, karena menurut aku ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita memang benar-benar ada niat nih mau merubah keadaan, jadi nggak ada salahnya buat dicoba aja dulu. Sedikit banyaknya budgeting ini tuh pasti ada manfaatnya ya teman-teman. Aku dulu kan awal mulanya juga budgeting nggak langsung sukses ya. Awalnya gaji suami tuh sisa 1 jutaan. Terus hasil jualan online aku juga nggak tetap gitu ya. Nah tapi yang aku rasain setelah budgeting itu kayak walaupun masih minus nih, tapi ternyata tuh nggak seboros dari yang sebelumnya. Nah ngerti ya maksudnya. Jadi walaupun tetap nggak cukup nih kan, misal masih harus tetap ngutang, tapi itu lebih baik dari sebelum aku nggak budgeting. Kadang memang itu yang bikin kita jadi nggak semangat sih ya, karena masih minus. Tapi kalau aku waktu itu mikirnya kayak gini, kalau nih misal aku makin giat berusaha, kayaknya bisa nih gitu nggak nambah-nambahin hutang, atau bisa nih sedikit-sedikit bisa melunasi hutang gitu. Dan alhamdulillah rezeki nggak ada yang tahu ya teman-teman. Di saat Allah tambah rezekinya, aku udah di fase yang lebih baik dalam mengontrol keuangan, jadi lebih terasa lagi manfaatnya. Oke, nah tadi udah selesai masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Kemudian ini terakhir aku tinggal masukin sisa uangnya ke sinking fund.
Alhamdulillah juga ada di tahap yang bisa nabung, bikin sinking fund seperti ini ya, dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah ini yang pertama untuk dana lebaran 250.000, kemudian ini untuk dana liburan 250.000. Ini tuh kadang ya biasa aku tuh suka ada niat gitu, gimana kalau kita pakai untuk staycation aja dulu gitu ya sementara, soalnya mau liburan tuh ini kan anggarannya belum cukup gitu. Tapi pas mau digunain tuh kayaknya sayang gitu, apa kita sabar aja dulu ya gitu sampai bisa nanti untuk liburan yang jauh aja gitu. Gitu deh kalau udah berasa senengnya nabung ya teman-teman, kayak bukan pelit, bukan perhitungan, tapi lebih dipikirin lagi gitu, sebaiknya dipakai untuk apa. Kemudian tadi untuk kado mama ya, aku tambahkan lagi 200.000. Kemudian ini untuk emas LM. Nah, bulan ini jadi aku isi 300.000 aja, Bun, karena dibagi-bagi ya uangnya. Biasanya 500.000. Nggak apa-apa, ini nanti pelan-pelan aja. Kemudian untuk kurban, nah ini yang lebih aku pentingkan ya, dana kurban aku isi 400.000 untuk bulan ini. Nah Masya Allah, Alhamdulillah, semuanya berkat budgeting ya, jadi bisa nabung deh. Coba aja kalau nggak budgeting ya mungkin hasil penghasilan tambahan aku ya cuma untuk kebutuhan aja kali ya habis-habisnya. Oke deh, segitu aja video budgeting aku untuk bulan ini. Nah ini kemarin uang jajan masyarakat aku ambil dari sini, akhirnya digunain juga. Jadi kemarin tuh aku ambil aja dari uang 5.000-an itu ya teman-teman, nanti uang 2.000-an juga bisa buat jajannya juga. Tapi aku udah budgetkan juga sih untuk bulan ini. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah mau nonton. Untuk perlengkapan budgeting ini bisa teman-teman cek aja link pembeliannya di description box aku. Sampai jumpa di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.